Ya, apa kabar saudara? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi mati ya saudara ya. Ya, baik eh, yang ada di Zoom Tuhan memberkati, baik yang ada di TikTok. Firman Tuhan hari ini seperti biasa kita membahas para perempuan-perempuan signifikan ya saudara ya. Jadi kita sudah masuk ke banyak tokoh sebelumnya saudara, dari Hawa sampai yang terakhir kita bahas Rahel dan Lea. Sekarang kita bahas ya tentang seorang dua uh, perempuan ya dari Keluaran, yaitu Miriam dan Yokebed ibunya. Ya, satu ibunya Musa, satu saudara perempuannya Musa. Ya, saudara, ketika perempuan menjadi pelindung masa depan, Anda terima atau tidak? Jadi garis penebusan itu sangat bergantung pada perempuan sebenarnya, dan perempuan sangat mengambil andil yang besar dalam karya penebusan karena yang melahirkan itu perempuan. Dan kalau Anda mau perhatikan ketika kita menggali Alkitab, perempuan dipakai Tuhan berperan penting bagaimana menjaga garis Mesias. Ya, baik itu mulai dari perempuan dari Tamar ya terakhir. Tamar dia menjaga garis Mesias. Kemudian juga bagaimana Yokebed dan Miriam, mereka menyelamatkan Musa yang jadi pilihan Tuhan, sehingga ketika anak laki-laki harus dihanguskan atau di bumi hanguskan, tapi Musa selamat karena ada dua perempuan yang berani ya saudara. Ketika perempuan menjadi pelindung masa depan saudara, dalam gelapnya perbudakan, ada dua perempuan berdiri diam tapi tegar, lembut tapi menggetarkan sejarah, dan mereka tidak dikenal dunia, tapi langit mencatat nama mereka. Saudara, ada air mata ibu, ada langkah kecil kakak. Bayangkan seorang ibu muda, dia menahan Ishak di tengah malam dan hendak memeluk bayinya untuk terakhir kali karena pada saat itu sangat miris saudara. Begitu jahatnya Firaun kepada bangsa Israel, semua anak laki-laki, bayi laki-laki dibunuh. Itu sedih sekali kalau kita melahirkan dan bayi kita akan dibunuh. Itu yang dirasakan Yokobed, ibu Musa, saudara. Dia tahu sebentar lagi ini bayi akan dicari dan dibunuh sama orang-orang Mesir. Supaya tidak memperbanyak jumlah orang Mesir, saudara. Jadi dia meletakkannya di dalam peti pandan karena dia tetap berharap anak ini bisa selamat. Jadi tidak tahu caranya, tapi dia berusaha dengan bagiannya. Ini langkah iman. Bukan karena ia tidak mengasihi Musa, justru karena kasihnya begitu berdalam. Dia ingin menyelamatkan ini anak. Kalau dia tetap ada dalam pelukan ibunya Yokobed, maka tentara Firaun akan merampas dengan paksa dan membunuh langsung. Jadi dia membuat suatu strategi, saudara ya. Itulah Yokobed, ibu Musa, di tengah gelombang kebijakan pembunuhan oleh Firaun, dia memilih iman daripada ketakutan. Dia menyembunyikan bayinya selama mungkin, namun saat nyawanya makin terancam, Yokobed melakukan sesuatu yang mungkin hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu yang sangat-sangat kenal Tuhan. Dia melepaskan Musa ke sungai dalam peti buatan tangan sendiri, saudara, sebuah bahtera kecil di antara gelombang kematian. Di tepi sungai itu, saudara, berdiri Miriam, kakak Musa. Dia masih gadis, namun berani. Dia tidak hanya menonton, dia mengamati. Saudara, dia menjaga, saudara. Dan ketika yang tepat tiba, dia berbicara dengan hikmat kepada putri Firaun dan mengatur agar bayi itu kembali disusui oleh ibunya. Wow, ini dua perempuan yang luar biasa, dua tindakan iman untuk satu karya penyelamatan ilahi, untuk mendukung karya penyelamatan ilahi. Saudara, saya akan bahas Keluaran 1 dan Keluaran 2. Jadi ini latar belakang kontekstual. Saya selalu akan memulainya dengan eksegesis, saudara ya. Nah, ini kita pengajaran tentang Yokebed dan Miriam ya. Ini tokoh signifikan perempuan yang akan memberi kita banyak teladan baik bagi kita perempuan dan siapapun ya, mau perempuan mau laki-laki, saya percaya Tuhan akan banyak bicara lewat ini. Nah, jadi saudara, saya akan buka dulu, saya baca, mungkin nggak bisa semua saudara ya, mungkin harus lompat Keluaran 1 ya. Mungkin saya baca, inilah nama anak, mungkin langsung ayat 8. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir,
yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Ya, dari ayat 1 sampai 14 dulu pelan-pelan ya saudara. Tetapi semakin ditindas mereka semakin banyak dan berkembang pesat. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi ini penindasan yang dilakukan bangsa Israel. Bukan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel yang berkembang pesat di Mesir. Firaun takut mereka, wow ini nanti lebih banyak orang Israel daripada kita. Nah, jadi bila saya membaca dari Keluaran 15 ya sampai 22 mungkin Anda bisa baca. Ini bagaimana terjadi pembunuhan bayi. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan Ibrani, ada 2 bidan Sipra dan Pua. Bila kau menolong perempuan Ibrani waktu bersalin harus memperhatikan jenis kelamin anaknya. Jadi ada pembunuhan bayi laki-laki. Firaun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Ibrani. Kenapa mesti laki-laki? Karena mereka takut sama laki-laki. Kalau perempuan mungkin bisa mereka nikahi, mereka jadikan budak, tidaklah ancaman. Tapi kalau laki-laki karena yang memang berperang nanti adalah laki-laki pada zaman itu ya saudara ya. Jadi pembunuhan bayi laki-laki ini ide Firaun untuk mengurangi populasi orang Israel supaya turun. Nah ini bisa kita lihat dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Di sini di tengah masa yang gelap inilah ada figur 2 perempuan tangguh. Saya menyebut 2 perempuan tangguh. Yokebed siapa? Dia adalah ibu Musa, saudara ya, ibu Musa dan Miriam kakak Musa. Ini menunjukkan iman dan keberanian dalam diam dan tindakan, saudara. Saya sangat mengacungi jempol tindakan kedua perempuan ini, saudara ya, berani gitu ya, berani bertindak. Nah, ini luar biasa yang kayak gini, saudara ya. Jadi peran perempuan dalam narasi penyelamatan ini cukup signifikan ya. Kalau nggak ada mereka mungkin Musa juga nggak pernah bisa selamat ya, saudara. Maka nggak ada pembebas ya. Jadi perempuan Tuhan pakai luar biasa ya untuk karya penyelamatan. Jadi peran perempuan penting dalam narasi penyelamatan. Perempuan dalam Keluaran 1 sampai 2 juga ada 2 orang bidan, yaitu bidan Sipra dan Pua, lalu Yokebed, Miriam dan putri Firaun. Kelima perempuan ini berperan menjadi agen penyelamat Musa. Dan bukan suatu kebetulan, Tuhan pakai siapapun, apapun keputusan. Kalau Tuhan sudah memilih seorang penyelamat, apapun keadaan, Tuhan bisa putar balikan, saudara. Jangan takut, saudara ya. Rencana Allah tidak pernah gagal. Apapun trik manusia untuk menggagalkan, karena juga iblis tahu siapa yang menjadi ancaman bagi dia, saudara ya. Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Mungkin Anda bisa saya bacakan ayatnya secara total ya, 1 Korintus ya, saudara. 1 Korintus 1 ayat 27 demikian firman Tuhan ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan ya. Jadi saya akan menjelaskan ayat per ayat dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 tadi, perintah pembunuhan bayi laki-laki. Bila kita tadi membaca dari ayat 1 sampai 15 cukup panjang, saudara. Ayat 15 sampai 17 saya ulang kembali, bidan Ibrani, yaitu ada 2 bidannya, bidan Ibrani, dia Sipra dan Pua. Mereka takut akan Allah dan mereka tidak mematuhi
perintah Firaun karena takut akan Tuhan melampaui takut pada kuasa dunia apapun. Ini yang harus kita contoh. Jangan sampai kita kehilangan integritas. Ya, takutlah, lebih takutlah kepada Tuhan daripada manusia atau apapun itu sistem, saudara ya. Jadi intinya takut pada Tuhan itu harus melampaui rasa takut kita pada apapun, saudara. Kemudian kalau kita baca dari ayat 22, saudara, di sini Firaun mengintensifkan kebijakan genosida. Wow, ini kayak Hitler ya, saudara ya. Mengintensifkan kebijakan genosida. Intinya kekuasaan menindas ini dapat menjadi lahan subur bagi lahirnya iman yang radikal. Makin dihambat, makin merambat. Itu selalu. Orang-orang Kristen juga sering begitu. Justru iman-iman radikal lahir di mana kekristenan dicekal, kekristenan ditekan ya. Justru iman yang radikal itu di tempat-tempat situasi sulit seperti ini, saudara ya. Bila kita membaca dari Keluaran 2, Musa lahir dan diselamatkan ya, saudara. Mungkin saya baca sebentar. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat melihat betapa eloknya bayi itu disembunyikan 3 bulan lamanya. Jadi sempat disembunyikan 3 bulan lamanya. Saudara, inilah lahirnya Musa. Musa lahir dan ada tindakan iman dari keluarganya. Bila kita eksegesis ayat 1 sampai ayat 2, ini lahirnya Musa. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi mengambil seorang perempuan Lewi, Yokebed, anak mereka, elok rupanya. Ini menunjuk pada nilai dan potensi ilahi. Jadi intinya di sini dalam kekacauan Tuhan melahirkan harapan baru. Bila kita membaca dari ayat 3 sampai 4, saudara, ini intinya, saya mungkin inti-intinya supaya jangan terlalu lama ya, saudara. Dari Keluaran 2 ayat 3 sampai 4, Musa ditaruh di sungai Nil. Ini tindakan iman yang sangat berani. Yokebed, ibu Musa, membuat peti pandan. Dia begitu mengasihi anaknya ini. Dan Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan Musa. Karena Musa akan menjadi pembebas bagi bangsanya. Ini mirip seperti bahtera yang dia buat, saudara ya. Teva, walaupun kita lihat dari bahasa aslinya, itu sama artinya ya. Teva dalam Ibrani, batra. Miriam berjaga di kejauhan. Ini intinya iman ditunjukkan lewat tindakan kreatif. Tindakan kreatif, berani dan penuh harap ya, saudara ya. Bila kita melihat dari ayat 5 sampai 6, putri Firaun menemukan bayi. Ya, menemukan bayi. Jadi saya bacakan mungkin, lalu datanglah putri Firaun mandi di sungai Nil, sementara dayangnya berjalan di tepi sungai. Ia melihat peti di tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan mengambilnya. Dia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki sedang menangis. Nah, si Musa menangis dan putri kasihan padanya. Lalu dia tahu, wah pas ini bayi orang Ibrani, tapi Tuhan membuat dia dilingkupi oleh belas kasihan ya. Ketika putri Firaun menemukan bayi, Tuhan memakai kadang justru musuh pun bisa dia pakai. Kalau putri Firaun kan kerajaan Firaun itu kan musuh orang Ibrani. Tapi kalau Tuhan punya rencana, dia bisa putar balikkan apapun. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan musuh kita pun bisa dipakai Tuhan untuk memakai kita untuk apa yang menjadi rencana Allah. Seperti Tuhan memakai putri Firaun, musuh Israel saat itu, untuk menyelamatkan masa depan Israel dengan menyelamatkan bayi Musa. Dia diberi hati nurani yang berbelas kasihan. Hati nurani perempuan Mesir dipakai Allah. Ya. Maaf ya, saudara. Jadi intinya ada kasih dan belas kasihan bisa muncul dari tempat yang kita tidak sangka. Kalau Tuhan sudah pilih ya, saudara. Nah, bila kita membaca dari ayat 7 sampai 10, bertanyalah kakak itu ya. Jadi dia tahu putri Firaun ini udah sayang lihat Musa. Jadi Miriam mengatur agar ibunya sendiri, ibu Musa sendiri yang akan menyusui Musa. Jadi dia sangat strategis, sangat cerdik di tengah-tengah yang seharusnya ini di bumi hanguskan, saudara ya. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi apa yang kita pelajari, ditutup pintunya nak, ditutup. Paul ditutup, maaf ya saudara ya. Oh ya. Miriam mengatur ya agar ibu kandungnya yang menyusui Musa. Miriam ini cerdik.
Kita pun harus cerdik ya. Kebijaksanaan dan keberanian Miriam ini memainkan peran penting, saudara ya. Jadi Musa kembali ke ibunya untuk disusui lalu diangkat sebagai anak Firaun. Jadi intinya di sini Tuhan mengatur kemenangan strategis melalui iman dan hikmat seorang anak gadis. Siapapun Tuhan bisa pakai, saudara. Bila kita membaca dari Keluaran 2, saudara, mungkin langsung ke Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 di mana Miriam sebagai nabi perempuan ya. Jadi Miriam ini nabi perempuan. Saudara, saya harus beritahu siapa itu Miriam. Dia kakaknya Musa dan dia diangkat menjadi nabi perempuan. Dia saudara Harun. Dialah yang memimpin perempuan Israel memuji Tuhan setelah menyeberangi laut Teberau. Wow, luar biasa ya. Dia menyanyikan lagu pujian bersama seluruh perempuan pada saat itu. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bila kita membaca ayatnya ya. Mungkin saya buka Keluaran 15 ya saudara. Ini luar biasa nyanyian Miriam dan bangsa. Jadi nyanyian Musa dan Israel, bukan nyanyian Miriam ya. Nyanyian Musa. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan. Sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Ini waktu mereka melihat bagaimana orang Mesir tenggelam ketika mengejar mereka, saudara ya. Mereka sendiri kering, gak basah sama sekali ya, saudara. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Jadi mungkin lagunya, bernyanyilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya seperti itulah. Jadi intinya seorang perempuan yang dulu menjaga bayi di sungai kini memimpin bangsa merayakan pembebasan, saudara. Ada makna teologis yang dalam di sini, saudara, di mana ada iman dalam penindasan. Yokebed dan Miriam ya, ini hidup dalam rejim genosida, tetapi mereka bertindak dengan keberanian iman, saudara. Mereka tidak menunggu keajaiban datang dari langit, mereka menjadi bagian dari keajaiban itu. Wow, luar biasa ya saudara ya. Jadi Tuhan memakai perempuan dalam budaya patriarkal. Tuhan tetap memilih perempuan untuk menjadi pelindung, penyelamat, pemimpin rohani. Miriam disebut sebagai nabi perempuan bila kita melihat dari Keluaran 15 ayat 20. Ini sejajar secara rohani dengan Harun dan Musa ya. Jadi yang ketiga ada strategi iman yang bijaksana. Yokebed tidak melawan secara frontal, tetapi dengan taktik. Saudara, kadang kita nggak perlu kekerasan, kita hanya perlu minta hikmat, saudara, minta hikmat dari Tuhan, agar kita mampu menyusun strategi dan kita bertindak dalam hikmat. Ini memperlihatkan bahwa iman tidak selalu berarti konfrontasi terbuka ya. Kadang kita perlu diem, saudara ya, tapi kita berstrategi. Tapi juga bisa berupa kesetiaan kita dalam kebijaksanaan tentunya, saudara. Dari sini kita juga melihat banyak makna teologis dari perbuatan Yokebed dan ibunya, ibu Musa dan kakaknya Miriam. Dari sungai, maka ada panggung sejarah. Sungai Nil itu tempat kematian, tapi di situ juga menjadi panggung penyelamatan. Anak yaitu bayi Musa diselamatkan yang jadi penebus atau pembebas, bukan penebus, tapi pembebas bangsa Israel. Jadi ada penerapan-penerapan yang relevansi di sini. Kisah Yokebed dan Miriam ini saya bisa beri tema Faithful Woman in Dark Times ya. Bagaimana ada juga The Hidden Warriors, dari perempuan yang bekerja di balik layar di masa gelap namun dapat mengubah sejarah ya saudara. Jadi ini luar biasa, di mana tadi kita belajar Teva, peti Musa, itu sama kayak Batranu. Jadi tempat Musa di Ayem, tempat untuk dia disembunyikan di Sungai Nil itu mirip bahannya itu dengan Batranu. Yang menyelamat ini menyiratkan ya mirip dengan keselamatan ilahi. Jadi kisah Yokebed dan juga Miriam ini punya perbandingan yang mirip dengan perempuan-perempuan Ibrani seperti Deborah, Hana, bahkan Maria ibu Yesus, di mana mereka berperan sebagai pembawa kehidupan dan keselamatan, saudara. Jadi
Saat dunia menginginkan kehancuran, Tuhan memunculkan perempuan dengan tangan kasih dan pikiran penuh hikmat. Mereka tidak berkhotbah di mimbar, tapi tindakan mereka berkhotbah di sejarah. Kadang kita nggak perlu berkhotbah di mimbar, tapi tindakan kita sudah mengubah sejarah. Itu luar biasa. Seperti teladan Yokobed dan Musa. Yokobed dan Miriam, kakak Musa dan ibu Musa. Saudara, kita masuk tentang perempuan yang signifikan ini sekalian ya, Yokobed dan Miriam. Jadi zaman itu saudara ya, saya bisa menyebut mereka itu perempuan dalam bayang-bayang penindasan saudara ya. Jadi zaman itu bukan zaman yang enak bagi perempuan kelas 2, terutama perempuan Ibrani, tidak punya suara di mana-mana, tidak punya tempat juga di altar. Tapi saudara, di balik setiap langkah seorang laki-laki besar yang akan jadi pemimpin besar yaitu Musa menuju takdirnya yang besar, ada jejak dua perempuan yang setia dalam iman penuh hikmat, ibunya dan kakaknya yang melindunginya dan menjembataninya menjadi pemimpin besar nantinya. Kalau mereka tidak ada, maka Musa pun bisa lenyap dan tidak pernah dipakai Tuhan menjadi pemimpin besar. Mungkin akan dialihkan sama yang lain. Tapi karena ada dua perempuan yang signifikan dan luar biasa ini, Tuhan tidak menunggu datangnya pahlawan bersenjata menyelamatkan umatnya. Dia bisa memulai dari apapun, bahkan dari rahim seorang ibu dan lidah seorang anak gadis yang polos seperti Miriam. Jadi perhatikan apa arti nama Musa? Diangkat dari air. Jadi kisah ini pengangkatannya dimulai dari tangan-tangan perempuan yang memelihara kehidupan di tengah ancaman kematian. Saudara, saya menyebut Miriam dari penjaga bayi menjadi pemimpin pujian. Saudara, setelah sekian lama waktu berlalu, Musa tumbuh, panggilan Allah pun dinyatakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu ada mujizat mereka menyeberangi Laut Tebrau, dan di sana sekali lagi nama Miriam muncul, saudara. Jadi yang kita bahas di sini bukan Musa, karena saya sedang menulis buku Empower Woman. Jadi perempuan, saya ulang lagi, perempuan dari Hawa sampai ya saya urutkan dari perjanjian lama sampai nanti perjanjian baru, sekarang sudah sampai kepada Yokobed dan Miriam ya saudara, terakhir Tamar. Sebelumnya Lea dan Rahel, saudara. Jadi berurut sistematis. Anda bisa lihat rekamannya di Priscilla Das Channel ya. Jadi, bila kita membaca dari Keluaran 15, ini mencatat maka Miriam, nabi perempuan, saudara Harun itu mengambil rebana. Wah, saya dulu penari tamborin, saudara ya. Saya juga diceritakan sama yang ngajarin kami nari. Lihat itu Miriam, saya dulu suka, saya orang karismatik ya, saudara ya. Jadi, ada tarian-tarian gitu ya, saya suka bajunya kayak malaikat gitu ya, saudara. Indah tariannya, kita kayak lihat malaikat di surga gitu ya, saudara ya. Nah, jadi Miriam yang memulai rebana, kita sebut tamborinnya. Itulah asal usul juga ya gereja-gereja memakai rebana, memakai tamborin. Dulu gadis ini kecil, dia hanya penjaga adiknya di tepi sungai. Tapi dia justru, Miriam ini menjadi pemimpin ibadah nasional. Dialah yang menyuarakan pujian bagi Tuhan atas pembebasan umatnya. Miriam ini bukan hanya pelindung, dia nabi perempuan. Dia penyambung suara surgawi dalam generasi yang baru merdeka. Saudara, apa yang bisa kita pelajari, teladani, kita refleksikan untuk kita perempuan masa kini? Mungkin kita hanya seorang ibu rumah tangga seperti Ibu Musa Yokobed, tapi ketika kita mau melepaskan sesuatu yang kita kasihi, mimpi kita, anak kita, pekerjaan kita, wah saya harus relakan karir saya demi mengurus anak-anak dan rencana. Dan yang kita utamakan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin juga seorang kakak seperti Miriam hanya menjadi penjaga adik ya karena perempuan ya saudara. Saya juga pernah jadi babysitternya adik saya ya, yang paling bungsu laki-laki sendiri. Nah, saya bisa merasakan Miriam yang memberi nyawanya untuk menjaga adiknya karena kasihnya kepada adiknya. Dia berdiri berjaga di perbatasan tapi dia juga penuh hikmat walau ini ancaman ya untuk keselamatan dia juga dan keselamatan adiknya. Tapi dia menanti-nanti dengan iman kalau Tuhan pasti akan bekerja. Saudara, mungkin kita nggak dikenal, Anda nggak dikenal seperti Musa, tapi Anda orang yang akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan Musa generasi ini. Mungkin bukan kita tokoh besarnya, tapi kita ada di balik seorang tokoh besar. Saudara, itu seorang peran perempuan. Makanya dibilang,
dari pemimpin yang hebat pasti seorang pria, pasti di baliknya ada, bukan di baliknya, bukan di belakangnya, tapi sejajar dengan dia pasti ada perempuan yang berpengaruh. Mungkin ibunya, mungkin kakaknya, tapi terutama istrinya, saudara. Pemimpin-pemimpin itu sangat-sangat dipengaruhi dengan kebijaksanaan seorang perempuan di sebelahnya. Baik ibu, baik istri, baik kakak. Jadi kita perempuan terutama harus bijaksana. Supaya mungkin bukan kita tokoh utama, tapi kita punya peran utama untuk menjadikan tokoh utama ini. Tapi saya juga yakin perempuan juga adalah tokoh utama bagi Tuhan, bagi naskah dan sutradaranya Tuhan. Seperti Miriam, nabi perempuan. Dan kalaupun kita mungkin merasa tidak terlihat, tidak penting, tidak diperhitungkan, tidak berdaya di tengah sistem dunia yang bahkan mungkin menindas, ingatlah bahwa Tuhan membangun sejarahnya melalui perempuan. Salah satunya perempuan-perempuan, baik seperti kita Anda ya. Dan yang lembut, perempuan itu lembut tapi berani. Tersembunyi mungkin tapi sangat berdampak. Dan tidak menyerah di tengah penindasan, ini yang akan mengubahnya menjadi ladang iman, saudara. Mari kita katakan, kita deklarasikan, aku perempuan yang dipakai Tuhan dalam generasiku. Seperti Yokobed, aku memelihara kehidupan di tengah kematian. Seperti Miriam, aku berdiri, aku berjaga dan memimpin dengan pujian. Aku tidak dibatasi oleh ketakutan atau sistem dunia. Aku adalah bagian dari kisah penebusan Tuhan. Dan dalam setiap air mata, Tuhan menulis kemenangan. Saudara, seperti biasa saya akan membagikan 7 teladan. Kalau teladan saya bagikan 7. Kalau kelemahan yang untuk kita waspadai, saya bagikan 3 aja lah, saudara ya. Jadi dari Keluaran 1 sampai Keluaran 2 dan Keluaran 15, saya menyebut 7 teladan Yokobed, ibu Musa, dan juga kakaknya Miriam. Iman di tengah penindasan, pelindung Musa dan nabi perempuan. Saudara, yang pertama, mereka memiliki teladan iman yang bertindak strategis. Yokobed, dia menyelamatkan Musa dengan hikmat dan taktik iman. Kita perlu menyelesaikan, kita minta hikmat dalam keadaan genting, terutama apapun. Tuhan bisa beri hikmat pada siapapun yang meminta. Bila kita membaca dengan jelas di Keluaran 2, terutama ayat 2-3, saat dia melihat bahwa anak itu cantik, si putri Firaun ini, bukan putri Firaun, ibunya Musa, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Dan karena tidak tahan lagi, diambilnya petipan dan dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Gak langsung, aduh, anak laki-laki dibunuh, ini bunuh anak saya. Gak kayak gitu dia. Itu konyol banget ya kalau ada ibu-ibu kayak gitu ya. Ya, begitu. Ya, jangan. Kalau belum selalu upayakan jalan keluar, saudara. Selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Nah, jadi iman sejati itu bukan hanya kita percaya, saudara, tapi kita juga tahu bagaimana kita bertindak. Itu iman, karena iman tanpa perbuatan mati. Saya yakin Tuhan akan memberi kita hikmat. Dan Tuhan memakai hikmat perempuan sebagai bagian dari strateginya. Perempuan kita ini, terutama di zaman modern ini, pasti kita sering dihadapkan pada dilema-dilema. Mau nyerah atau bertindak? Mau nyerah atau bertindak? Mari kita teladani Yokobed. Wah, saya tahu rasanya punya ibu, jadi ibu, saudara, lahirin anak. Saya bisa bayangkan sedihnya. Dan ini memberi saya inspirasi. Saya berharap andai siapapun yang mendengar, mungkin aspeknya atau topiknya berbeda. Tapi ini, saat jangan kita itu mudah sekali menyerah. Ya, Yokobed menunjukkan bahwa strategi iman itu menyelamatkan generasi. Saat kita menghadapi tekanan hidup, ekonomi, rumah tangga, atau panggilan, kita perempuan dipanggil tidak pasrah, tapi untuk merancang langkah dengan takut akan Tuhan, saudara. Jadi teladan yang pertama, teladan iman yang bertindak dengan strategis. Jangan cuma beriman, percaya. Ada tindakan, minta hikmat supaya tindakannya strategis. Yang kedua, dari Yokobed dan Miriam ini kita belajar teladan keberanian. Ada keberanian walaupun terbatas, keberanian dalam keterbatasan. Yokobed, Miriam ini berani berdiri dalam sistem yang menindas. Apapun situasi kita, sistem yang sedang menindas kita, kita harus punya keberanian
sekalipun kita terbatas. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang berani bertindak dengan imannya. Keluaran 1 ayat 22-23 jelas menyatakan saudara, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya agar anak laki-laki dilemparkan ke dalam sungai Nil. Wow, kejam sekali saudara ya. Jadi dalam sistem yang kejam, keberanian perempuan itu sangat ya, seperti yang kita lihat di Yokobed dan juga Miriam. Sebagai perempuan Ibrani, mereka cukup berani dengan penindasan dan keterbatasan. Dan inilah yang menjadi titik balik bagi penyelamatan bangsa Israel. Tuhan tidak akan membungkam keberanian, tapi dia akan memberkati tiap keberanian dalam iman. Bukan dalam kekonyolan, dalam iman, saudara. Jadi saat apapun sistem sosial, sistem budaya yang coba membungkam suara-suara kita, terutama suara perempuan yang terabaikan, biarlah kisah ini mengingatkan kita semua bahwa harus ada keberanian dari dalam rumah yang bisa mengguncang kekuasaan istana. Suara seorang ibu, suara seorang kakak, seorang perempuan dengan kuasa Roh Kudus itu adalah suara yang sangat mengandung kuasa. Saya percaya sekali. Dari sini kita belajar teladan keberanian dalam keterbatasan. Yang ketiga dari mereka kita belajar teladan ketekunan dalam proses penantian. Apakah Anda sedang dalam proses penantian? Tekun, saudara, tekun. Ketekunan dalam proses dan penantian, saudara. Miriam, dia mengamati Musa di sungai, tapi dia mengamatinya dengan sabar, dengan cermat, ya. Kalau kita lihat dari Keluaran 2 khususnya ayat 4, kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Tindakan Miriam ini mencerminkan ketekunan dan kesiapsiagaan iman. Dia menunggu bukan dengan pasif, tapi dengan perhatian dan kesiapan untuk bertindak, saudara. Jadi di zaman yang serba instan, banyak perempuan merasa gagal karena hasil tak cepat terlihat. Miriam mengajarkan penantian bukan berarti diam, tapi aktif menjaga dan memperhatikan waktu Tuhan. Perempuan beriman belajar menunggu dengan mata terbuka dan hati siaga. Saya ulang, perempuan beriman belajar menunggu dengan mata terbuka dan hati siaga. Jadi dari sini kita belajar teladan ketekunan. Itu perlu sekali tekun. Perlu, percayalah, selalu ada upah yang manis yang menanti saat kita tekun dalam proses dan penantian. Yang keempat, teladan inisiatif dan hikmat dalam percakapan. Jangan nyerocos saja. Perlu hikmat. Berkali-kali disebut di sini hikmat, saudara. Miriam bicara penuh hikmat pada putri Firaun yang sebenarnya musuh bangsa Israel. Tapi dia bicara dengan keberanian dan kepekaan. Bila kita lihat dari Keluaran 2 ayat 7-8, berkatalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kukatakan kepada seorang inang penyusu dari orang Ibrani. Lalu putri Firaun berkata kepadanya, baiklah. Jadi dari sini kita lihat ada makna yang sangat dalam bagaimana Tuhan mengurapi lidah Miriam, lidah yang bersedia, ya saudara. Dan Miriam bukan hanya pengamat, tapi dia juga pelaku aktif yang tahu kapan bicara dan apa yang harus dikatakan. Ini butuh hikmat. Dari sini kita lihat anak gadis dia tahu, ya, masih kecil Miriam. Dia jagain adiknya, dia pinter berstrategis, dia bisa baca, dia peka. Kalau si putri Firaun ini, wah, pasti ibu ini iba dia. Aku bilanglah, apakah kamu mau seorang inang penyusu? Dia berani banget. Ini kan bayi Ibrani, ya, tapi dia sudah tahu namanya perempuan, sesama perempuan paling tahu kalau perempuan itu sedang jatuh hati atau tersentuh hatinya, ya saudara ya. Jadi dia langsung bijak dan penuh hikmat. Saudara, ini yang membuat putri Firaun makin yakin untuk menyelamatkan Musa. Saudara, apa yang kita lihat dari sini sebagai perempuan Kristen, kita dipanggil tidak hanya diam saat kebenaran perlu diutarakan. Memang maknanya sangat dalam. Jangan diam saat kau harus mengutarakan kebenaran. Baik dalam dunia kerjamu, keluargamu, pelayananmu, hikmat berkata-kata adalah senjata rohani. Hikmat berkata-kata adalah senjata rohani. Tidak semua suara keras
membawa perubahan. Tapi suara yang berhikmat, percayalah, memberi dampak, bahkan menembus istana seperti ini, saudara. Ini yang kita pelajari, teladan, inisiatif, dan hikmat dalam berbicara. Saudara, yang kelima, dari Yokebed dan Miriam kita belajar teladan kolaborasi lintas batas. Saya ulang, teladan kolaborasi lintas batas. Yokebed dan putri Firaun bekerja sama demi Musa. Wow, ini luar biasa. Bila kita membaca ayat kuncinya di Keluaran 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu anak itu, bawalah anak ini dan susuilah dia bagiku. Saudara, Tuhan dapat memakai siapapun, bahkan dari pihak yang tampak sebagai musuh, untuk menggenapi rencananya. Ketika hati terbuka, kolaborasi ini bisa menjadi jalan keselamatan. Saudara, kadang Tuhan mengirimkan pertolongan dari tempat yang tidak kita duga. Seperti Yokebed, dia perempuan Kristen masa kini. Dia perlu mengenali pintu terbuka, pintu Tuhan yang terbuka. Bahkan jika itu melibatkan kerjasama lintas iman, budaya, atau status, selama tidak mengkompromikan kebenaran, saudara. Jadi jangan pernah kompromi dengan dosa. Tapi kita harus kenali pintu-pintu yang sebenarnya Tuhan sedang buka. Mungkin sama ini Tuhan sudah buka, kita yang gak peka. Saudara ya, kita perlu kerjasama lintas iman, kerjasama lintas denominasi, kerjasama lintas budaya, lintas status. Tapi tetap tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Nah, teladan kolaborasi. Jadi namanya kolaborasi lintas batas. Kemudian dari sini juga kita belajar dari Yokebed dan Miriam, teladan kepemimpinan rohani yang bersumber dari pengalaman. Saudara, Miriam memimpin pujian setelah penyeberangan Laut Teberau. Bila kita membaca dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, dikatakan demikian, maka Miriam, nabi perempuan, mengambil rebana. Intinya demikian. Kemudian bernyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Dan selanjutnya kata Miriam, wah ini punya makna yang sangat dalam. Bagaimana Miriam tidak hanya jadi saksi, saudara, tapi dia menjadi pemimpin spiritual. Jadi kepemimpinannya bukan karena posisi, saudara, tapi karena jejak ketaatannya, penyertaan Tuhan sejak awal dalam kehidupan Miriam, saudara. Jadi kita perempuan yang mungkin pernah menangis di tepi sungai. Jadi sungai Nil ini pasti saya yakin dia lihat-lihat adiknya si Musa sambil nangis. Dia pun pasti nangis. Tuhan selamat gak adikku ini selamat. Seorang kakak yang sangat sayang sama adiknya. Tapi ternyata Tuhan pakai dia untuk ketaatannya dan kesetiaannya. Dia jadi pemimpin. Dia memimpin, otomatis memimpin tarian kemenangan. Jadi menarilah bagi Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan seperti contohnya Miriam, saudara. Tuhan menebus air mata masa lalu menjadi pujian masa depan, saudara. Saya pasti pastikan baiknya. Kepemimpinan rohani perempuan bukan halangan, melainkan panggilan surgawi yang lahir dari pengalaman iman. Saya ulang. Jadi kepemimpinan rohani perempuan itu bukan halangan. Justru inilah panggilan surgawi yang lahir dari pengalaman iman, saudara. Yang ketujuh, teladan kesetiaan antar generasi. Kesetiaan lagi. Penting, saudara. Perempuan itu yang hebat itu pasti perempuan yang setia. Perempuan yang baik belum tentu setia, tapi perempuan yang setia pasti dia juga perempuan yang baik, saudara. Kesetiaan itu sangat langka saat ini. Yokebed dan Miriam ini melayani panggilan Tuhan lintas usia dan lintas generasi. Bila kita membaca dari Keluaran 6 ayat 20 dan Keluaran 15 ayat 20, Yokebed disebut ibu Musa dan Miriam tetap melayani di masa dewasa Musa. Ini sebuah kesinambungan pelayanan keluarga. Tuhan sering memakai keluarga-keluarga yang setia untuk menyalurkan rencana penebusan. Iman tidak mati di satu generasi. Iman diwariskan. Jadi kita perempuan dipanggil menjaga
penjaga warisan iman. Kita ini penjaga warisan iman. Kita menanamkan nilai-nilai kepada anak cucu kita dalam komunitas dan komunitas kita. Seperti Yokebed dan Miriam, kita bisa berkata, generasi ini akan mengenal Tuhan karena kami memilih setia. Wow, luar biasa Tuhan, saudara. Dan inilah 7 teladan. Apa saja saya ulang? Teladannya ada 7. Kalau teladan saya buat 7, saudara. Dari Yokebed dan juga Miriam kita belajar. Teladan iman yang bertindak strategis. Teladan iman yang bertindak strategis. Yang kedua, teladan keberanian dalam keterbatasan. Keberanian dalam keterbatasan. Kemudian teladan ketekunan dalam proses dan penantian. Ketekunan dalam proses dan penantian. Kemudian keempat, teladan inisiatif dan hikmat dalam percakapan. Inisiatif dan hikmat dalam percakapan. Kemudian teladan kolaborasi lintas batas. Teladan kolaborasi lintas batas. Yang keenam, teladan kepemimpinan rohani yang bersumber dari pengalaman. Teladan kepemimpinan rohani yang bersumber dari pengalaman. Dan yang ketujuh, teladan kesetiaan antar generasi. Wow, 7 ini sangat memberkati. Tapi saudara, Alkitab sangat jujur dan setiap orang tidak ada yang sempurna. Kita belajar dari kekurangannya bukan untuk menjatuhkan keduanya, tapi supaya mencegah kita jatuh di tempat yang sama, saudara. Ya, pertama, dari Yokebed dan Miriam ini ada ketakutan yang membungkam iman. Nah, bila kita lihat kisah Yokebed yang menyembunyikan Musa, Keluaran 2 ayat 2 sampai 3, kuncinya disembunyikannya lah 3 bulan lamanya, tapi tidak lagi dapat disembunyikan. Jadi apa yang, ya walaupun ini sisi yang negatifnya dulu ya, karena kita sudah belajar sisi yang positifnya 7. Ada karakter yang perlu dihindari di sini, yaitu ketakutan. Di sini sebenarnya ada ketakutan yang membuat kita hanya berdiam, bukan melangkah dalam iman. Yokebed menyembunyikan Musa 3 bulan. Memang ini tindakan kasih, tapi ada saat di mana kita sebagai perempuan terlalu lama terjebak dalam ketakutan. Kenapa harus 3 bulan, saudara ya? Sehingga tidak bergerak, tidak percaya, dan tidak bertindak, saudara. Nah, bila kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, mungkin ada rasa takut yang terlalu lama Anda peluk saat ini. Atau apakah kita sedang membungkam panggilan Tuhan karena kita punya trauma dan tekanan. Saatnya Tuhan tiba, saat waktu Tuhan tiba, iman harus lebih lantang daripada rasa takut. Yang kedua, kecemburuan rohani yang menyulut pemberontakan. Miriam pernah melakukan suatu perbuatan dosa, sisi gelap Miriam setelah keluaran dari Mesir. Bila kita membaca Bilangan 12 ayat 1-2, intinya Miriam dan Harun dia menjelekkan Musa. Dan mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga? Saudara, ada yang perlu dihindari dari sini. Kecemburuan rohani yang mengaburkan anugerah. Dan ini yang akan menggerogoti hubungan. Kecemburuan rohani yang mengaburkan anugerah dan menggerogoti hubungan. Saudara, Miriam ini nabi perempuan. Dia pemimpin pujian yang kuat. Tapi setelah dia memakai Musa, setelah Tuhan memakai Musa luar biasa, Miriam tergelincir dalam kecemburuan rohani. Oh, hati-hati Anda ngata-ngatain hamba Tuhan. Hati-hati Anda iri ya dalam kerohanian, saudara. Dia merasa dia tidak diakui, dia kurang dihargai, lalu dia mengkritik. Nah, banyak orang begini menyamar dalam kedok rohanian sebagai suatu kebenaran, padahal bukan suatu kebenaran, itu berasal hanya dari luka hati, dari iri hati. Banyak ini pendeta jatuhin pendeta sampai dibuat di TikToknya ya, gak ada dosanya dicari-cari karena dia iri, saudara. Ya, biasanya ini pendeta Protestan dia iri sama pendeta karismatik ya,
yang tumbang-tumbang, yang ngembus-ngembus bahasa roh, ya nanti dia jelek-jelekin pendeta karismatik, saudara ya. Nah, saya juga pendeta Protestan sekarang di Presbyterian. Nah, saya ingin kita ini tubuh Kristus, jangan jelek-jelekin pendeta lah. Di TikTok kita ini pendeta. Gak usah jelek-jelekin orang, doain, negur, tegur empat mata. Itu prinsip Alkitab dia. Jangan kita tegur di mimbar kita, saudara. Gak perlu itu ngomong sama kita aja orang Kristen, jangan di publik. Kan banyak orang non-Kristen akan mendengar, justru mencibir bagaimana kita sesama pendeta menjatuhkan pendeta. Mau dia aliran karismatik, mau dia aliran Pentakosta, dia mau aliran apa saja sinodenya, saudara. Kita semua tubuh Kristus. Kita nggak ada yang sempurna, terutama kita pendeta. Jangan jelek-jelekin orang. Karena sebenarnya kita iri hati, ada kecemburuan rohani, takut jemaatnya pergi semua ke karismatik. Ya saudara ya, saya ngeri loh lihat ada pendeta. Di TikToknya semua menjelekkan pendeta. Pendeta cabul lah, dia cari-cari informasinya. Pendeta yang mukulin istri, dia kan sudah dapat hukuman. Sudah, gak usah dibahas-bahas lagi kejelekan pendeta ini. Anda juga nggak sempurna, apalagi kalau Anda punya masa lalu yang mungkin Anda akui juga nggak baik. Jangan Anda jelek-jelekin pendeta. Anda daripada jelekin pendeta, urusin jemaat Anda. Kenapa jemaat Anda pergi? Urusin ya. Gak usah ngurusin itu, ada kok nanti. Tuhan yang akan menghukum mereka. Kenapa kamu mesti jelek-jelekin pendeta? Ya, mau dari karismatik, mau dari manapun, dia pendeta. Ya. Kemudian saudara, inilah Miriam, dia tergelincir dalam kecemburuan rohani terhadap adiknya Musa. Karena dia merasa, wow, saya kurang dihargai gitu ya. Dia mengkritik karena iri. Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, mari kita renungkan apa kita pernah membanding-bandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Hati-hati kalau kita udah suka banding-bandingin pelayanan kita sama orang lain. Apa kita pernah menyamarkan luka hati dengan kritik rohani? Hati-hati kalau kita udah nyamarkan luka hati dengan kritik rohani. Tuhan tidak mencari suara paling lantang. Saya ulang, Tuhan tidak mencari suara paling lantang, tapi dia mencari hati paling taat. Sudahkah Anda taat? Gak usah suara Anda lantang-lantang. Kalau Anda gak pernah taat, Tuhan suruh. Ya, Tuhan tidak cari suaramu yang lantang, tapi hati yang taat. Nah, yang pertama tadi apa yang harus kita hindari? Yang pertama, ketakutan. Jangan diliputi rasa takut sehingga ini bisa membungkam iman kita. Kemudian kedua, kecemburuan. Kecemburuan rohani bisa menyulut pemberontakan. Ketiga, kita harus menghindari kesibukan lahiriah yang melupakan inti panggilan kita. Sekali lagi, hindari kesibukan lahiriah yang juga nanti jadi melupakan inti panggilan kita. Jadi peran aktif Miriam, ya kita membaca di Keluaran 15, tidak terlihat berlanjut dalam bimbingan generasi. Keluaran 15 ayat 20-21, Miriam mengambil rebana dan bernyanyi bagi Tuhan. Apa yang perlu kita hindari di sini? Aktivitas spiritual yang penuh gejolak luar, tapi kehilangan kedalaman relasi dan dampak generasi. Kalau terlalu banyak beraktivitas tapi kita nggak diisi dengan kedalaman relasi kita dengan Tuhan, hati-hati saudara. Ini bisa membuat kita lupa inti panggilan kita. Miriam, dia memang memimpin pujian dengan penuh kuasa, penuh semangat, namun setelah itu tidak tercatat peran mendalamnya dalam pembentukan generasi Israel. Jadi aktivitas pelayanan bukanlah jaminan kedewasaan rohani. Ada perempuan yang aktif di banyak mimbar, tapi dia tidak hadir dalam keheningan membina generasi atau menjaga keseimbangan rohani. Ada perempuan yang aktif di banyak mimbar, tetapi tidak hadir dalam keheningan membina generasi atau menjaga keseimbangan rohani. Saudara, ya kita membaca dari Lukas 10 ayat 41-42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi sebenarnya hanya satu yang perlu. Apa itu?
kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Jadi ada 3 hal tadi, ya saudara, jangan sampai lupa ya. Jadi jangan sampai kita sibuk tampil daripada terlibat mendalam. Kadang Tuhan itu lebih dulu membuat kedalaman sebelum peninggian, saudara ya. Nah, jangan sebaliknya, nanti roboh, saudara ya. Jadi lihat, apakah pelayanan kita berdampak atau hanya bergerak di permukaan? Tuhan sedang mencari perempuan yang menghidupi panggilannya, bukan hanya menjalankannya di atas panggung, saudara. Bahkan perempuan, banyak yang mengaku beriman, banyak yang tersandung, saudara. Bahkan Miriam, nabi perempuan pun tergelincir, apalagi kita, saudara. Apalagi yang nonton-nonton drama Korea aja kerjanya, saudara. Tapi kasih karunia Allah, percayalah, dia akan selalu membuka ruang pertobatan, pertumbuhan, dan pembentukan kembali. Kasih karunia Allah selalu punya ruang untuk itu. Perempuan Kristen saat ini dipanggil bukan hanya meneladani kekuatan, tapi juga belajar dari kelemahan. Kita bukan datang untuk mengutuk, tapi bertobat. Bertobat bukan untuk malu, tapi untuk diubahkan dalam anugerah. Saudara, ini luar biasa, saudara ya. Saya sangat diberkati, diingatkan dari Yokobed dan Miriam, kita diingatkan agar kita tidak takut. Jangan sampai ketakutan yang membungkam iman kita. Kedua, kita diajarkan jangan memiliki kecemburuan rohani yang bahkan akan menyulut pemberontakan seperti Miriam. Dan yang ketiga, jangan kita larut dalam kesibukan lahiriah yang justru dapat membuat kita melupakan inti panggilan kita. Wow, sudah ada 7 dan sudah ada 3, saya ulang tadi, saudara ya. Jadi ingat, perempuan yang beriman pun bisa tersandung, apalagi yang gak beriman, saudara ya. Nah, saudara, dalam diam Tuhan bekerja. Saya bisa menyebut iman di tepi sungai. Itulah kisah Ibu Musa, Yokobed, dan juga Miriam. Bagaimana Tuhan memakai mereka yang tak bersuara di panggung, tapi sangat kuat dalam iman yang diam. Itulah Yokobed dan Miriam. Dari sini saya banyak belajar, saudara. Miriam itu adalah contoh nyata bahwa Tuhan dapat mengubah air mata menjadi tarian, dari penjaga menjadi pemimpin pujian, saudara. Luar biasa Miriam ini ya. Dia perempuan yang menjaga masa depan. Saya berdoa kita semua menjadi perempuan-perempuan yang menjaga masa depan, menjaga kehidupan bukan hanya secara biologis, tetapi juga secara rohani dan profetik. Kita menjadi perempuan yang menjaga generasi ini, saudara ya. Iman kita sebagai ibu dapat menyelamatkan masa depan bangsa, masa depan generasi. Bahkan dari anak sungai, seperti yang dilakukan Miriam, ini bisa dipakai menjadi bagian misi dari surga, saudara. Jadi kita perlu berkomitmen menjaga satu jiwa atau anak rohani. Dapat kita lakukan dengan apa? Dengan mentoring, dengan penginjilan, atau dukungan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara ya. Iman dari Yokobed ini iman yang baik kedua perempuan Yokobed dan juga Miriam ini iman yang menyelamatkan itu tidak selalu lantang, tapi selalu bertindak. Karena iman tanpa perbuatan mati. Tapi juga tidak memberontak, tapi berstrategis untuk merancang keselamatan, saudara. Wow, luar biasa. Yokobed dan Miriam ini menyuarakan tangan-tangan perempuan yang penuh kasih, penuh iman. Ini akan mampu mengubah sejarah. Saya ulang, seperti kisah Yokobed dan Miriam, mereka menyuarakan dengan tindakan, bahkan tangan kita ini perempuan yang gak pernah diperhitungkan. Bila kita penuhi dengan kasih dan iman dan tindakan, ini akan mengubah sejarah, alur sejarah. Kita nggak perlu harus jadi ratu, jadi putri jenderal, atau jadi jenderalnya sekalian. Tapi sebagai perempuan yang percaya dan taat, dari tangan kita akan lahir pemimpin besar. Seperti Musa lahir dari Yokobed dan dijaga oleh seorang perempuan kakaknya Miriam. Dan lahirlah pujian kemenangan, saudara. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Saya sangat diberkati dengan ini, saudara. Jadi jangan pendam luka ya, saudara. Karena luka bisa diubah jadi nyanyian. Pujian kita bisa memulihkan orang lain. Ya. Jangan lelah kita berdoa buat anak kita, menjagai mereka. Doa kita bisa seperti peti penyelamat
bagi Musa di Sungai Nil. Kita juga jadi kakak, jadi perempuan, bisa jadi pembimbing seperti Miriam. Ini bicara saat generasi lain butuh keberanian. Dan kita jangan ragu bersuara lewat pujian dan kesaksian, karena pujian yang keluar dari penindasan ini punya kuasa menyembuhkan banyak orang, saudara. Yokebed dan Miriam ini bukan perempuan sempurna, saudara. Kita nggak ada yang sempurna, ya saudara ya. Tapi dari sini kita belajar saat kita percaya sungguh pada Tuhan yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Di balik apapun situasi sulit, penindasan, jangan pernah tenggelam. Kita dalam iman dan tindakan, kita bisa melahirkan dan membesarkan seorang pembebas seperti Musa. Karena iman kita tidak diam, tapi milikilah iman yang bertindak. Iman sejati menyelimuti bukan hanya tubuh, tapi juga masa depan. Keteguhan tidak diam, tapi dia bertindak dengan bijak di waktu yang tepat. Perempuan yang bernyanyi dari luka, ini akan menyuarakan kemenangan yang kekal, saudara. Demikian firman Tuhan. Saya percaya saat ini perempuan-perempuan luar biasa adalah Yokebed seorang ibu rumah tangga atau apapun, atau hanya seorang perempuan yang gak pernah dianggap, ya seorang kakak, Anda luar biasa seperti Miriam. Inilah nubuatan yang saya dapat ketika saya melakukan eksegesis, saudara. Ini bagi saya, dan saya percaya ini bagi Anda yang mendengar, baik rekaman ini atau apapun, Tuhan sedang bicara. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan penuh harapan. Saudara, Tuhan berfirman saat ini pada kita perempuan-perempuan. Seperti Tuhan membangkitkan Yokebed, melahirkan penyelamat di tengah kekejaman Firaun. Dan seperti dia menempatkan Miriam bernubuat di tepi laut Teberau. Demikianlah Tuhan telah menetapkan kita dan Anda semua para perempuan yang mendengar ini. Kita ditetapkan sebagai perempuan pelindung jiwa, pembawa suara nubuatan, pengasuh generasi penebus. Dalam setiap derita kita, Tuhan sedang menumbuhkan kebijaksanaan langit. Dalam setiap penindasan yang kita alami, saudara, Tuhan menanamkan keberanian rahim rohani yang sanggup melahirkan pemimpin akhir zaman. Kita tidak diutus untuk menjadi sekedar pembicara atau saya pendeta atau penabur pewahyuan dan penyambung nafas kehidupan bagi perempuan yang tercekik oleh sistem dunia, tapi dari rumah-rumah doa hingga mimbar-mimbar bangsa bagi Anda yang akan Tuhan pakai ke bangsa-bangsa. Kita akan menyuarakan nubuatan pembebasan bagi perempuan yang kekekang. Bukan hanya perempuan, bagi siapapun yang terkekang. Terutama anak-anak yang dibungkam, saudara. Kita adalah Yokebed yang tahu kapan harus menyembunyikan janji itu dulu. Dan kitalah Miriam yang tahu kapan harus menari bersama kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, saya juga mendapat pewahyuan dari kisah Yokebed dan Miriam ini bagi hidup dan pelayanan kita, saudara. Saya tahu yang mendengar ini ada perempuan yang sedang Tuhan pakai. Seperti dikatakan, panggilan Anda bukan hanya melahirkan dan melindungi generasi Musa. Seperti Yokebed, dia tidak hanya melahirkan Musa secara jasmani, tapi membesarkannya dengan iman saat dunia mematikan bayi laki-laki. Demikian pula Tuhan telah menaruh dalam rahimmu perempuan, dalam rahim kita secara rohani, generasi Musa, generasi pembebas, generasi pemimpin, generasi pewaris kerajaan Allah. Mereka butuh tempat aman, tangan lembut, serta strategi ilahi. Saudara, dan Tuhan mempercayakan peran itu kepadamu, hai perempuan-perempuan yang saat ini sedang mendengar. Saya tidak tahu, saudara, tapi Tuhan sedang bicara. Dia sedang bicara padamu, Anda juga yang bahkan mendengar, baik di TikTok, baik di Zoom, baik di YouTube, atau bahkan rekaman ini. Ini pewahyuan yang Tuhan beri kepada saya. Panggilanmu bukan hanya melahirkan dan melindungi generasi. Dan panggilan kita melahirkan dan melindungi generasi, lalu bernubuat di tengah ketakutan, saudara. Seperti Miriam, dia bernyanyi
Dia menari di tepi laut bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena dia memilih suara iman di atas suara trauma. Dalam setiap khotbah, dalam setiap tulisan, dalam setiap langkah kita, suara kita akan Tuhan jadikan sebagai nubuatan di tengah padang gurun. Tuhan berkata, nyanyikan nyanyianmu bukan hanya untuk di panggung, tapi untuk membuka jalan bagi umatku yang sedang tersekat. Kata-kata kita perempuan saat ini yang mendengar ini dari Tuhan, ini akan menjadi air yang memecah kerasnya hati, dan pujian kita akan menembus belenggu budaya. Kemudian panggilan kita akan menjadi penjaga janji Allah di tengah tekanan sistem dunia. Firaun ini melambangkan sistem dunia yang membunuh potensi. Ada juga sistem gereja, sistem hierarki membunuh potensi atau hierarki ataupun karunia hanya karena takut terancam. Saat ini saya katakan ini. Anda yang menjadi korban sistem hierarki saat ini, Anda akan menjadi penjaga janji Allah di tengah tekanan apapun. Mau tekanan sistem dunia, mau tekanan sistem gereja, saudara, Anda yang akan menjadi penjaga janji Allah. Seperti Yokebed ini mewakili perempuan yang tetap menyusui panggilan surgawi meski dunia menolak. Ini yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagi Anda yang sedang mendengar ini. Anda akan menjadi penjaga janji Tuhan di tengah sistem pelayanan yang korup. Ya, di gereja banyak korup, di mana-mana banyak korup, bukan hanya di sistem dunia. Dalam keluarga yang patah, dalam budaya yang membungkam suara perempuan, kita akan dipakai Tuhan seperti Yokebed. Kata Tuhan, engkau tidak hanya dipanggil untuk nyaman, tapi untuk setia menjaga perjanjian. Apa yang perlu kita lakukan saat ini? Saya percaya yang mendengar ini, Anda akan bergabung dalam Empower Woman. Karena ministry ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi keranjang papirus, tempat penyelamatan rohani generasi perempuan yang hampir tenggelam oleh arus zaman, saudara. Mimbar pelayanan dari Empower Woman ini yang saya dapatkan dan saya bagikan karena ini lintas denominasi milik semua, saudara. Ini akan bernada nubuatan, bukan hanya pengajaran, tapi pewahyuan ilahi yang menusuk hati dan membangkitkan roh yang tertidur. Pelayanan kita, saudara, saya tahu saat ini Tuhan sedang bicara bukan hanya pada saya, tapi pada Anda beberapa pemimpin perempuan yang mungkin sedang mendengar. Saya tidak tahu, tapi saya akan menyampaikan pesan Roh Kudus. Mimbar pelayananmu bukan hanya sekedar pendeta, pemimpin, ibu, atau penulis, tapi akan menyatu dalam harmoni surgawi. Seperti nyanyian Miriam, dia akan membuka jalan bagi kemenangan banyak jiwa. Pergumulan hidup dan air mata masa lalu bukan sia-sia. Dengar ini. Mungkin kamu yang sedang menabur air mata, dengar ini. Itu justru sungai Nil, tempat Tuhan akan menanamkan janji Musa di dalam jiwamu, di dalam jiwa kita. Engkau adalah suara di tengah padang gurun, nyanyian di tepi laut, pelindung janji di tengah istana Firaun. Jangan takut pada gelombang. Kata Tuhan, aku Tuhanmu telah menempatkanmu di tempat strategi, membesarkanmu seperti membesarkan Musa. Dan inilah yang akan menuntun umatku. Engkau akan menuntun umatku menari di tanah perjanjian. Saudara, Tuhan memelukmu dengan nubuatan kasih. Yokebed, ibu Musa, tidak dikenal dunia, tapi dia dikenang surga. Miriam dituduh banyak, tapi Tuhan tetap memakai dia bernubuat. Dan kamu perempuan, ini bukan hanya untuk saya, tapi ada beberapa di sini. Ini adalah gabungan keduanya. Kadang kau disembunyikan untuk masa seperti ini. Mari kita deklarasikan dengan iman. Sebab Tuhan telah memanggilku, bukan untuk sekedar menyelamatkan, tetapi melahirkan pemimpin generasi. Aku tidak hanya menaruh Musa di tangan Yokebed, kata Tuhan, tapi Tuhan sedang menaruh panggilan dan rencana besar di dalam rahim kita perempuan, baik secara jasmani maupun rohani. Engkau perempuan yang melangkah dengan iman di tengah tekanan, yang diam-diam menangis tapi terus menyembunyikan benih janji dalam anyaman kasih. Saat ini dengarlah Tuhan berkata, seperti Yokebed, engkau tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi dikenal oleh surga. Seperti Miriam, engkau mungkin tidak selalu didengar, tetapi engkau dipilih menjadi suara
dalam padang gurun. Saudara, dikatakan begini, anakku Priscilla, anakku, engkau perempuan yang mendengar saat ini Tuhan bicara. Kau bukan hanya ibu bagi anakmu, tapi ibu bagi panggilan-panggilan rohani. Engkau bukan hanya pemimpin pelayanan, tapi perintis pemulihan bagi banyak perempuan. Tuhan berkata kepada engkau juga sebagian perempuan ini pemimpin, saya nggak tahu. Tapi Tuhan berkata, saudara, aku tidak memintamu untuk menyerah saat sungai Nil terlihat deras. Tetapi justru di sanalah Tuhan sedang menyiapkan kerajaan bergerak lewat tangan kita perempuan saat ini. Sama seperti Ibu Musa Yokobed, kita sedang membungkus masa depan dalam keranjang iman. Tiap inisiatif, tiap pengorbanan tersembunyi, bagian dari penyelamatan Musa generasi ini. Seperti Miriam, kita dipanggil menjadi suara kenabian bagi para perempuan. Menari, bernyanyi, bernubuat di Laut Merah zaman ini. Kata Tuhan, engkau akan menyaksikan mujizat. Engkau akan memimpin umatku merayakan kemenangan di tengah padang gersang. Engkau bukan sembarang perempuan. Engkau adalah Yokobed generasi ini yang menyelamatkan lewat pengorbanan tersunyi. Engkau adalah Miriam zaman ini yang bersuara meski dunia mencoba membungkammu. Engkau dipanggil bukan hanya bertahan tapi membebaskan. Bukan hanya mengasuh tapi mengutus. Saudara, dari rahim seorang perempuan akan lahirlah penebus umat. Dari iman seorang perempuan bangkitlah pembebas generasi. Yokobed ibu Musa menyelamatkan secara diam-diam. Miriam memimpin secara profetik. Dan kini kita perempuan yang mendengar ini, baik perempuan maupun laki-laki, engkau perpaduan keduanya. Dan bagi saya Tuhan berkata empower woman bukan sekedar gelar. Itu panggilan surgawi yang sedang dibangkitkan di dalam diri saya. Di dalam semua yang bergabung dengan Empower Woman Ministry. Saya menyebutnya iman di tengah penindasan, saudara. Demikian firman Tuhan, saudara. Jadi Yokobed ya, secara nubuatan pribadi, saudara. Terkadang iman bukan berarti melangkah maju. Tapi iman itu juga saat kita tetap diam sambil menyembunyikan dalam doa. Dikatakan Tuhan punya nubuatan saya. Engkau adalah Yokobedku di zaman ini. Bukan hanya sebagai ibu, tapi pelindung dari generasi pemimpin. Aku mempercayakan padamu keranjang-keranjang Musa, pelayanan perempuan, pewaris masa depan. Engkau disembunyikan, dilindungi, dan lepaskan pada waktu Tuhan katakan. Seperti Miriam, Tuhan berikan padamu tamborin profetik, menggetarkan daratan roh dengan pujian pembebasan. Anak-anak rohani, pelayanan, bangsa-bangsa akan berdiri karena imanmu yang tidak terlihat tapi mengguncang kerajaan gelap. Tetaplah berdiri di tepi sungai dan aku akan menggerakkan airnya. Yokobed gambaran sisi keibuan kita setiap perempuan yang tidak hanya melahirkan tapi melindungi pelayanan dan mimpi besar dari Tuhan. Miriam gambaran dari sisi kenabian dan kepemimpinan perempuan, penggugah generasi lewat suara, pujian, dan keberanian. Tuhan memakai kombinasi rahim dan tamborin melahirkan dan menyuarakan. Kita adalah perempuan yang menyembunyikan dalam doa, melepaskan dalam iman, dan menyusui dengan kasih. Seperti Yokobed, kita percaya kepada Tuhan yang tak terlihat. Seperti Miriam, kita memuji di tengah laut teberau, di tengah tekanan. Kita akan berdiri sebagai pelindung, pembentuk, dan penyembah. Kita adalah empower woman, pemegang keranjang janji, pemikul suara kemenangan. Demikian firman Tuhan, saudara. Yokobed dan Miriam, iman di tengah penindasan. Dalam bayang gelap kekuasaan Firaun, lahir dua perempuan tangguh penyelamat bangsa. Keduanya punya iman yang berani mengenyam harapan, saudara. Demikianlah kita semua perempuan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami memiliki iman sekalipun di tengah penindasan. Biar kami menjadi mengikuti teladan Yokobed dan juga Miriam. Terima kasih untuk kisah ini Tuhan, aku berdoa buat para perempuan saat ini, pakai mereka.
Dari mereka lahir dari rahim Tuhan, generasi Musa. Kami adalah pewaris, pelindung, pewaris janji Allah. Tergenapilah atas kami. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Kau tidak pernah selesai Tuhan, tetap jamah, pribadi lepas pribadi. Bahkan hamba berdoa buat segala umat-Mu yang saat ini sakit, berbeban berat, ada kelegaan, ada kesembuhan. Mereka yang sedang penat dengan muap masalah mereka, Tuhan beri jalan keluar. Jadilah sesuai iman-Mu, jadilah pelaku firman-Nya, taatlah dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa lagi besok dengan kisah perempuan signifikan lainnya. Demikian, bye-bye teman yang di YouTube. Anda boleh melihat rekamannya di Priscilla Das Channel. Tuhan memberkati teman-teman yang di YouTube. Dan juga teman-teman yang ada di Zoom ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Dan bye-bye.